dan hormat untuk selama-lamanya. Kebanggaan kami adalah tinggal di dalam Engkau yang telah memberikan seluruh hidupmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Kami menyadari Tuhan, kamilah hanya manusia yang penuh belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Dalam nama-Mu, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Saya lihat tadi Pak Hari, kukira tadi dibilang ini kita mau korbankan ini guguk tadi. Oh, saya kira begitu. Saya udah siap-siap. Tinggal pisau sama cabai bawang dan segala macam. Itu cuma hanya intermezzo saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kemarin Ibu Lydia saya telepon Ibu Lydia, saya tanya ada Zoom apa tidak Bu? Dan Ibu Lydia bilang, saya mengambil tema yaitu kasih itu mahal. Berbicara tentang kasih tidak pernah berhenti di dalam gereja. Orang selalu berbicara tentang kasih. Tetapi prakteknya dalam hidup jarang sekali kita bisa mengasihi. Betul. Jarang sekali kita berbagi. Jarang sekali kita, jangankan orang lain. Dari keluarga kita sendiri jarang kita untuk mengasihi. Apalagi kemarin hari Valentine. Kita lihat di media sosial semua menulis selamat hari Valentine. Ya kan? Belum tentu di rumah mereka akur. Padahal beli coklat itu penuh dengan kemarahan. Ya kan? Coba kirim coklatnya ke saya. Pasti saya mau makan. Ya kan begitu. Cuman masalahnya banyak orang menuliskan di media sosial selamat hari Valentine, diambil lagi gambar yang mesra dibuat di media sosial supaya kelihatan di media sosial. Padahal pada kenyataannya ambruk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mungkin sudah sering didengar tentang kasih. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini, saya mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang Maha Tinggi itu menyatakan kasihnya bagi kita sedemikian rupa. Dia tidak pernah memilih bulu atau dia tidak pernah pandang. Kita itu ditebus karena kita sudah tergadaikan di pasar dosa atau sudah tergadaikan di dalam dosa. Jadi Allah berinisiatif untuk menebus manusia yang sudah tergadaikan. Saya percaya berbeda loh Bapak Ibu. Dua kata penebusan dengan membeli itu berbeda. Kalau yang kita beli, itu kita tidak tahu sumbernya. Kita cuma hanya mau beli. Seperti ketika kita beli HP. Tetapi yang ditebus adalah barang kita sendiri yang sudah tergadaikan. Nah, Bapak Ibu ya. Gak mungkin kita ke mall kita berkata, saya mau tebus ini barang ini. Orang bilang, ini orang kaya baru ini kali ya. Masa ditebus? Emang milik dia. Jadi yang ditebus itu adalah sesuatu yang sudah kita punya, tetapi kita gadaikan. Nah Allah menebus kita. Atau Yesus menebus kita. Dia menebus kita dari dosa. Kenapa Tuhan menebus kita dari dosa? Karena dosa itu tidak pernah berasal dari Allah. Jadi kalau dipertanyakan kenapa Tuhan orang Kristen itu harus jadi manusia? Karena yang mau diselamatkan itu manusia, bukan monyet, bukan binatang, bukan yang lain-lain. Jadi dia menyerupai manusia supaya dia bisa berbicara dalam bahasa manusia dan supaya dia bisa berbicara dalam kasih yang sesungguhnya yang harusnya manusia miliki. Jadi penebusan itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita itu sudah tergadaikan di dalam dosa. Tetapi Tuhan berkata, sayang kalau kita itu masuk ke dalam neraka. Neraka bukan diciptakan untuk manusia, tetapi neraka itu diciptakan untuk setan. Tetapi setan tidak mau sendirian, kesepian. Tapi banyak anak-anak Tuhan akhir zaman ini mungkin mereka merasa kesepian. Merasa
kesepian, tidak ada teman, akhirnya melarikan diri ke seks bebas, narkoba, pesta pora, dan hal-hal yang lain. Tetapi mari kita melihat Alkitab kita dulu terlebih dahulu. Jangan nanti dikirain saya sedang berpidato. Saya bukan berpidato. Saya tidak pintar berpidato. Kita melihat Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini pasti tanpa buku Alkitab ini semua ibu-ibu di sini semua bapak-bapak sudah hafal semua. Karena saya lihat, wah ini hamba Tuhan semua. Hamba Tuhan semua yang ada di dalam ini toh. Ya. Nah, terima kasih buat kita semua. Langsung ada Ibu Neneng dari Kalimantan. Ditulis Kalimantan, cinta Kalimantan, I love you Kalimantan. Di belakang singa Yehuda, singa dari Israel itu. Ya kan? Nah, saya membacakannya Bapak Ibu. Mungkin udah sering dibaca tetapi tidak. Saya membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mencermati kalimat demi kalimat yang ada di dalam ayat itu. Karena begitu besar. Jadi dalam bahasa lain, keselamatan itu tidak ada inisiatif sama sekali dari manusia. Tetapi inisiatifnya atau yang memproklamirkan keselamatan itu adalah Allah sendiri. Jadi kenapa Allah sendiri yang berinisiatif? Karena hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar bagi pergumulan hidup manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan jalan keluar bagi kehidupan manusia yang sudah hancur. Sebab Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk dikembalikan ke dalam kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya harus berani membayar harga. Jadi tujuan Yesus datang dan menebus kita itu dikembalikan kepada kemuliaan Allah yang sudah hancur di Taman Eden. Nah, untuk mengembalikan ke sana karena watak manusia sudah wataknya berdosa, susah. Nah, Bapak Ibu, satu bangsa yang besar yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel, dikeluarin dari Mesir, susah mengubah pola pikirnya. Orang yang sudah dibelenggu oleh perbudakan dijadikan raja, susah. Mentalnya budak, mentalnya pendosa. Tapi apakah tidak berubah? Bisa berubah. Hari demi hari, step by step. Makanya Tuhan itu begitu mengajarkan kita, begitu mengasihi. Jadi hal yang pertama, Allah itu mengasihi kita, dia proklamirkan. Karena begitu besar. Jadi tidak ada duanya. Boleh Anda berkata, ada lagu itu mendua. Mendua ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, akan saya, akan seluruh orang. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Orang mati karena cinta biasanya ya. Bukan mati, jangan mati karena selingkuh. Itu beda. Banyak pembunuhan terjadi karena perselingkuhan. Dan itu bukan kasih. Itu karena otaknya sedang dipenuhi oleh nafsu jahat itu. Ya kan? Mati dibunuh kan sama orang karena ganggu istri orang segala macam. Itu bukan cinta. Itu bukan kasih. Itu nafsu. Dan itu yang dipakai setan untuk menghancurkan kita anak-anak juga. Karena setan itu lebih cerdik kan. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja diuji. Apalagi kita. Siapa kita? Dan setan juga pintar firman. Dia tidak mencobai orang tanpa dasar. Dia mencobai dengan firman. Dia hantam kita dengan firman. Nah, ingat Bapak Ibu, kasih Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Sehingga ia telah. Nah perhatikan. Ia telah. Telah itu sudah ada. Sudah jadi. Sudah kenyataan. Oh sudah telah terjadi kok. Kita mau buat apa? Telah terjadi
kasih Allah itu dipertemukan dengan manusia. Ketika kasih itu dipertemukan dengan manusia, hancur, maka harusnya dosa itu dihancurkan, dimusnahkan, dibinasakan. Karena Tuhan itu tidak hadir. Pak, apakah orang Kristen tidak bisa berbuat dosa lagi? Mungkin saja bisa, tapi harusnya tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanggaan kita ketika Yesus berkata kepada kita, sudah selesai. Yesus menyelesaikan hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hukum Taurat diberikan tidak mempan bagi manusia. Jangan berzina, manusia berzina bangsa-bangsa. Jangan menyembah Allah lain, Israel menyembah Allah lain. Maka dia datang dengan wujud Kristus Yesus kepada kita. Telah. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa kita harus diberikan kasih? Kenapa kita dikasih Tuhan? Yang pertama, kenapa kita dikasih Tuhan? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kenapa Allah begitu menginginkan keselamatan dalam diri kita? Karena di dalam diri kita Allah menghembuskan bagian hidupnya. Allah menaruh pikiran perasaannya kepada kita. Nah, ketika kita berjalan di dalam kasih itu, maka pikiran kita, perasaan kita harus menyatu dengan Tuhan. Harus menyatu dengan Allah. Sehingga kita bisa bertahan. Tahan uji. Kata kitab Korintus, ada 3 yang bertahan. Pengharapan, iman, dan kasih. Yang paling utama apa? Kasih. Karena Allah sungguh mengasihi kita. Di ayat sebelumnya dia berkata, sekalipun kita membakar diri kita dan membagi-bagikan apa yang kita punya, kalau kita tidak mengasihi, acah-acah, nehi-nehi. Tidak sama sekali. Ya Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat kok muka-muka Bapak Ibu dan kita semua yang ada di Zoom ini suka mengasihi. Makanya ada lagu itu kan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah. Tapi coba lihat muka-muka keluarga Kristen, kemuliaan Allah yang ada, begini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa Allah telah hadir dalam bentuk kasih-Nya kepada kita melalui Kristus. Di tengah-tengah keluarga kita, Yesus memulai pelayanannya di Kana dengan keluarga. Jadi keluarga itu utama. Jangan kita berkata, Pak, keluarga saya begini-begini. Itulah wadah kita membangun mezbah doa. Ke gereja itu hanya wujudnya, hanya persekutuan. Hanya 2 jam paling lama. 1 jam. Tapi keluarga itu adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Lembaga yang tertua di muka bumi ini tidak ada lembaga yang tertua selain daripada keluarga. Kalau kita dalam berkeluarga bisa mengasihi. Top. Ya, Bapak Ibu ya. Yang suruh menikah itu bukan manusia. Tapi yang membentuknya adalah Allah sendiri. Makanya orang kalau tidak menghargai pernikahan, berarti dia sedang meragukan Tuhan. Dia sedang menghina karya Tuhan itu. Dia sedang menghina lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Dia sedang mendustai lembaga yang sudah didirikan oleh Allah itu sendiri. Maka kasih itu nyatakan dalam, dan dengan wujud kita berkata kita adalah gambar dan rupa Allah. Alkitab tidak bilang kita segambar dengan iblis kan Bapak Ibu. Nggak ada kan ayatnya. Tapi manusia kenapa kelakuannya lebih parah ya? Ada cerita yang berkata, itu cuma hanya cerita sih. Ada dialog Tuhan dengan iblis. Iblis, kenapa kamu sekarang udah tenang-tenang? Gak mau ganggu-ganggu orang lagi. Dia bilang begini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Gimana saya mau ganggu manusia?
Orang manusianya udah lebih daripada iblis kelakuannya. Oh, bayangkan. Iya benar. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kasih Allah itu begitu mahal. Tidak ada satupun yang bisa membelinya. Kalau orang berkata, Pak, aku bisa membelinya pakai uang triliunan pun kita sobat Tuhan, gak bakalan bisa Bapak Ibu. Gak bakalan bisa. Yang menjadi permasalahannya adalah hati. Nah, yang pertama, kenapa Allah begitu mengasihi kita? Alkitab cukup jelas berkata kita adalah gambar dan rupa Allah. Dengan apa kita dibandingkan? Kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena kita gambar dan rupa Allah. Allah tidak berbicara kepada yang lain berkata, kamu adalah gambar dan rupaku. Tidak. Tetapi Allah berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia memproklamirkan bahwa hidup kita itu adalah gambar Allah. Kita adalah wakil Allah. Kita adalah kaki tangannya Tuhan. Kita adalah penguasa bumi. Maka dari itu Allah begitu mengasihi kita sudah hancur. Tetapi Allah berkata, ini loh gambarku. Gambarku, aku harus selamatkan dia. Supaya dia tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari dan hidup sebagai gambar dan rupa. Kenapa kita begitu dikasihi dan dikaruniakan anaknya yang tunggal? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa kita itu adalah gambar Allah. Yang berikutnya, yang kedua. Kenapa Allah mau memberikan kasih yang mahal itu kepada kita? Karena kita itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Mungkin loh manusia belum tentu bilang kepada kita, kamu itu mulia dan berharga ya. Enggak kan? Jarang kan Bapak Ibu? Jarang kan dapat pujian dari suami kan? Jarang kan? Biasanya yang suka senyum ini biasanya jarang. Yang didapat, mana kopinya? Mana tehnya? Mana makanannya? Gak apa-apa sekali juga saling ada pujian. Jadi keluarga itu harus memberikan pujian satu dengan yang lain. Masa kita bisa memberikan pujian kepada orang lain? Ih, ganteng banget ya suaminya. Loh, suami sendiri dong ganteng. Iya kan? Gangguan telinga. Tahu ganteng kan Bapak Ibu? Gangguan telinga. Ya kan? Kalau ibu-ibu gangguan telinga suaminya bangun, kira-kira aduh Tuhan, udah bangun suamiku. Jarang sekali kita mendapatkan pujian dalam keluarga. Kita memberikan pujian. Apa susahnya? Tuhan loh berkata, karena kamu berharga dan mulia di mata. Ya, Tuhan sendiri bilang begitu. Mana ada suami istri bilang begitu? Kamu berharga. Kayaknya suami keluarga kayaknya lebih utama uang deh dibandingkan pujian. Kalau nggak ada uang, nggak ada sayang katanya. Susah hidup ini. Semua sudah bergantung kepada uang. Sudah tidak ada lagi pujian dalam keluarga. Coba deh saling memberikan pujian. Ya kan? Selamat pagi saya. I love you. Dulu waktu pacaran kirim-kirim surat. Kan? Saya yakin di zamannya Pak Hari, zamannya Bu Pungki, zamannya Ibu Lydia, Ibu Neneng, Ibu Pak Martin. Masih pakai surat tuh. Masih kirim lewat pos 2 minggu. 2 minggu baru sampai, setelah 2 minggu baru sampai baca. Gue bisa berhari-hari itu dibaca terus. Ditaruh di dada. Sekarang susah mendapatkan kan? Jangankan surat, udah ada di dekat. Nggak ada kita dapat pujian. Masa lebih garamnya omelan yang ada. Kau mau bunuh saya? Garamnya lebih banyak. Mau kamu bengkak jantung saya? Ya kan? Salah memang di hidup ini. Kayak begitu biasanya pergumulan ibu-ibu biasanya banyak begitu. Buat kopi salah, terlalu banyak gulanya. Memang kamu ini nggak bisa buat kopi. Nah Tuhan, di mata Tuhan, kita dianggap berharga dan mulia. Dan makanya dia mengasihi kita. Jadi gitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar untuk saling memberikan pujian kepada keluarga kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau selalu saya berkhotbah saya selalu implementasikan dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah wujud cinta kasih Kristus. Iya. Iya Bapak Ibu. Kalau keluarganya hancur, pasti sekalipun dia datang ke gereja, sering dia datang ke gereja,
Kalau hatinya tidak beres, baik, susah. Makanya Tuhan memulihkan pertama kali di Kana itu keluarga. Dia melakukan mujizat itu di pernikahan. Jadi kasih itu jangan tutup cukup untuk diri kita, tetapi kita berbagi dengan yang lain. Karena Allah mau berbagi dengan kita. Allah berbagi keseluruhan hidupnya, dia bagikan kepada kita. Dia adalah roti hidup. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah pintu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita. Allah sudah mengasihi kita. Karena yang pertama kita adalah gambar dan rupa. Yang kedua kita adalah mulia dan berharga di mata Tuhan. Kalau yang mulia jangan hancurkan dengan barang-barang murahan. Bahasa saya begini, dosa itu murahan. Apa buktinya murahan? Karena semua orang melakukannya. Sedangkan kebenaran itu mahal. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau tidak murahan dosa itu, anak kecil nggak bisa melakukan. Tapi coba lihat Bapak Ibu, kebenaran itu begitu mahal. Dibayar dengan darah Yesus Kristus. Dibayar dengan Allah. Dibayar dengan tubuhnya. Dibayar dengan segala apa yang dia punya, dia memberikan. Itulah kasih Bapak Ibu. Dia memancarkan cahaya itu kepada kita. Supaya Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik-cantik ini diselamatkan. Bersama-sama dengan Allah. Dan Alkitab berkata, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Bapak Ibu, harusnya kita yang mati, tetapi Kristus mau mati bagi kita. Itu yang harus kita renungi. Harusnya kita yang binasa, tetapi Kristus merelakan dirinya menjadi korban. Harusnya kita yang tidak layak menerima anugerah itu, kita dilayakkan oleh Kristus itu sendiri. Supaya dia merangkul kita dan memeluk kita dan berkata, hai anak-anak, mari datanglah kepada aku adalah Bapamu yang memberikan engkau kemenangan demi kemenangan, yang melepaskan engkau dari dosa-dosa. Tapi Pak, kita kan punya Yesus, Pak, punya kasih. Kalau kita berdosa, kita berdoa terus-menerus, kan juga Tuhan tahu Pak keterbatasan kita manusia ini. Jadi kita diampuni terus-menerus. Doktrin-doktrin seperti itulah yang menjerumuskan kita. Sehingga kita selalu berdalih. Kita masih Tuhan, kalau kita datang kita diampuni. Benar kita diampuni, tapi bertobat. Perempuan itu, ada kan Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 4 itu perempuan yang berzina itu kan. Yesus ampuni enggak perempuan itu? Dia ampuni. Tapi apa perintah Yesus kepadanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita diampuni oleh Tuhan, tapi ada perintah di sana yang diberikan oleh Tuhan. Pergilah yang toh dan jangan berbuat dosa lagi, karena kamu sudah ada di dalam kasih karunia itu. Orang kita jatuh dalam hal yang sama sering kali. Kita anak Tuhan jatuh dalam hal yang sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Galatia berkata begini, karena Kristus menebus kita dari kutu hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutu karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yang harusnya kita terkutuk, tetapi Kristus menanggung itu semua. Kristus mau. Karena dia sayang kepada kita. Karena dia mencintai kita. Sebelum kita mencintai Kristus, Kristus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Sebelum kita bertobat, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya. Sebelum kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan itu, Kristus sudah mati bagi kita. Ini harus clear Bapak Ibu. Jadi pendosa, pemabuk, pemarah, preman sekalipun, Kristus sudah mati kepada dia. Tetapi bagaimana dia merespon kasih Kristus? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya begitu berharga. Sehingga Kristus mengasihi. Sebelum Anda mengasihi, Kristus sudah mengasihi kita. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini supaya, perhatikan, di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah sudah dinyatakan.
supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya didapat di dalam Kristus. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Anda tidak bisa mempersembahkan 1.000 miliar, 1 triliun pun Anda tidak bisa membayarkan. Dan Anda bukan seperti di dunia ini. Kalau dunia ini penuh sogo sana sini, kalau mau menjadi apa-apa kita harus sogo ini, sogo itu, supaya kita bisa masuk. Beda dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga mengajarkan kepada kita untuk kita tekun, untuk kita mengasihi. Mulai dari mana? Keluarga. Barulah sesama tetangga. Jangan sampai kita bertetangga, kita tidak jadi berkat. Itu bukan kasih, Bapak. Waduh, bertetangga dengan Pak Efrianto ini, itu kayak bertetangga dengan iblis. Ya kan? Ada juga bertetangga begitu kan? Jangan sampai orang begitu. Coba kayak kalau ketemu orang itu senyum. Jangan sampai kalah sama iklan Pepsodent. Setiap hari iklan Pepsodent muncul di TV. Perlihatkan gigi. Coba deh senyum. Nyatakan kasih Kristus kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Karena Kristus sudah mengasihi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kau rela menebuskan, Kau rela dicaci maki, Kau rela dihina, Kau rela diludahi, Kau rela dimakotai. Hanya demi kami semua, Bapak yang baik. Kami menyadari kami hanyalah manusia yang terbatas, Pak. Tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas mengajarkan kami. Biarlah hari ini kami menjalankan hari ini, kami melewati hari ini dengan tuntunan daripada Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Engkau baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami, Bapak. Terbukti Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa berdiri tegak, kami masih bisa beraktivitas setiap hari, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Itu semua adalah bukti kasih setia-Mu kepada kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sering sekali banyak menyakiti hati Tuhan. Namun oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengampuni kami, Bapak. Kami manusia yang selalu penuh dengan dosa, tetapi Engkau Tuhan penuh kasih kepada kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang begitu indah, yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati apapun Tuhan yang beliau lakukan, apapun yang beliau perbuat Tuhan, biar semua itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang beliau temui. Pak. Tuhan kami serahkan keluarga besar dari Pak Efrianto hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan oleh Pak Efrianto, Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan Bapak. Engkau juga berkati istrinya yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya, Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna Bapak. Engkau juga berkati pertumbuhan, tumbuh kembang putrinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan pertumbuhan secara sempurna kepada putri dari Pak Efrianto ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa Bapak pagi ini untuk Ibu Pungki yang Tuhan telah pakai, Tuhan telah urapi beliau menjadi WL Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan Ibu Pungki makin hari makin diberkati, kehidupan Ibu Pungki makin hari makin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga berkati keluarganya, Tuhan berkati anak-anak, anak cucu, dan anak menantu. Biarlah Tuhan, Ibu Pungki juga menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga Ibu Pungki saat ini Tuhan. Kehidupan Ibu Pungki bersama keluarga besarnya, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Ibu Pungki. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Martin, di dalam kesibukannya setiap hari Tuhan, Engkau tolong Engkau topang beliau, Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Apapun Tuhan kondisi saat ini yang beliau alami, apapun Tuhan
masalah demi masalah yang Pak Martin saat ini tangani dan Pak Martin kerjakan, semuanya dalam otoritas tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan beracara dalam kehidupan Pak Martin, baik kehidupan pribadinya, anak-anak, anak menantu, istri kekasih juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau naungi semuanya Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa. Tuhan Kau tutup bungkus juga rumah kediaman beliau Tuhan, agar apapun yang kami tidak inginkan tidak sampai mengganggu kehidupan rumah tangga dari Pak Martin Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Neneng Bapak. Apapun kondisi saat ini, apapun yang Ibu Neneng lakukan saat ini, biarlah semua berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, biarlah Tuhan sendiri yang akan mempermudah, memberi kelancaran kepada Ibu Neneng Bapak. Bapak di dalam surga, Engkau juga berkati pergumulan demi pergumulan Ibu Neneng. Engkau juga berkati putra sematawayangnya, yaitu Rangga Tuhan, di dalam pendidikannya, di dalam kehidupan masa-masa remajanya Tuhan. Biarlah anak muda ini juga boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, boleh menjadi berkat bagi teman-teman di sekolahnya, boleh menjadi berkat juga bagi saudara-saudaranya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Ibu Neneng juga mempunyai rencana-rencana yang ingin melakukan perjalanan pelayanan ke pedalaman. Namun Tuhan, beliau terkendala oleh sesuatu. Kami tidak tahu apa itu Tuhan, namun kami hanya mohon kiranya Tuhan jamah, Tuhan memberkatinya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk adik kami Mawar Bapak di dalam penderitaannya saat ini. Tuhan Engkau tahu kerinduannya, Tuhan Engkau tahu pergumulannya, Tuhan juga tahu isi hati adik kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan adik kami Mawar. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati suaminya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada suaminya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Hendra, putra sematawayang dari adik kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan roh takut akan orang tuanya Tuhan. Anak ini Tuhan, sekiranya dia memiliki perasaan-perasaan yang tidak suka terhadap orang tuanya. Dia selalu melawan orang tuanya Tuhan. Kiranya kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jamah hati Hendra Tuhan, Engkau pulihkan hati Hendra Tuhan, dan dia boleh memiliki hati yang menghormati orang tuanya, sehingga dia boleh mengasihi akan orang tuanya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kasihanilah Hendra Tuhan, kasihanilah juga adik kami Mawar dan juga suami. Engkau berkati juga orang tuanya Bapak di masa-masa tuanya. Tuhan juga memberikan sukacita, Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada beliau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hari. Tuhan, Engkau tahu rencana-rencana ke depan Pak Hari yang akan melakukan operasi. Kiranya Tuhan juga yang akan campur tangan. Tuhan juga yang akan memberkati tangan-tangan para dokter, tangan para perawat, obat-obat infus yang akan dipergunakan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Pak Hari hanya boleh menyandarkan diri kepada Engkau. Pak Hari hanya boleh berserah diri kepada Engkau Bapa. Bahwa semua pergumulan demi pergumulan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami menyerahkan rumah tangga beliau ke dalam tangan-Mu. Istri kekasih juga Tuhan kami serahkan. Tuhan berikan kesabaran di dalam merawat anak-anaknya yang saat ini dalam masa pertumbuhan, dan juga merawat orang tua kekasih. Tuhan, biarlah kesabaran dan ketekunan boleh dimiliki oleh istri dari Pak Hari. Semua dan semuanya keluarga besar Pak Hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga melingkupi atas rumah tangga Pak Hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Ada Pak Liman, ada Pak Tommy, ada Pak Sony. Siapapun di antara mereka Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan semuanya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau melawat mereka satu persatu, Engkau memberkati mereka satu persatu. Apabila di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya.
Apabila di antara mereka memiliki pergumulan beban hidup Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan keringanan atas beban hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tapi kami manusia yang penuh keterbatasan, dan kami yakin dan percaya sebelum kami mengutarakannya, Engkau sudah mengetahuinya, dan saat ini kami yakin dan percaya kami telah mendengar, menerima jawaban doa dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa. Kami beralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Bukan kebetulan kami boleh ada sebagaimana adanya. Semua karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh dikuatkan saat kami mengalami jalan buntu. Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan. Pada saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Oleh sebab itu tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Tuhan. Apabila hidup mengandalkan Engkau, Engkaulah jawaban setiap masalah pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Engkau selalu memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita. Walaupun apapun keadaan saat sekarang ini Bapa. Di tengah-tengah goncangan, sakit penyakit yang terjadi. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menopang kami. Ada tangan-Mu yang penuh kuasa selalu memberikan kami Tuhan mampu untuk mengucap syukur dalam hari-hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua ini Bapa. Kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami menjauhkan diri kami daripada Engkau. Biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan. Ini kami adalah anak-anak-Mu yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu yang berharga bagi Engkau. Satu jiwa bertobat, seisi kerajaan sorga bersorak-sorai. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Mampukan kami menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan kami. Mampukan kami untuk menjadi teladan Tuhan, menurut kehendak-Mu Bapa. Sehingga bagaimana orang melihat Kristus, Yesus yang kami sembah, lewat gaya hidup kami. Bagaimana orang mengenal Yesus di dalam kehidupan kami. Gambaran itu Bapa, kami adalah kitab terbuka bagi Engkau. Mari Roh Kudus, pagi hari yang indah ini Bapa, Kau juga sudah mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh hamba-Mu Ibu Lydia Tuhan. Biarlah Engkau menjawab segala sesuatu Tuhan. Engkau mendengarnya Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga hamba mau menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh tanah air. Bahkan mereka yang ada di luar negeri, bahkan mereka yang ada di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok Bapak, bahkan di tempat-tempat yang terpencil. Biarlah Engkau mencukupkan segala keperluan mereka. Engkau mendengar setiap doa dan pergumulan mereka. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Tangan-Mu yang terulur bagi mereka Tuhan. Karena bukan kebetulan Engkau memilih kami menjadi alat kerajaan-Mu di muka bumi. Menjadi perpanjangan lidah bagi Engkau. Engkau yang memperlengkapi kami. Engkau yang mengutus kami Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kami adanya, tapi karena anugerah yang Kau berikan dengan cuma-cuma dalam hidup kami. Mari Roh Kudus setiap hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan jalan keluar saat mereka mengalami jalan buntu. Engkau menjawab setiap doa dan seruan mereka kepada Engkau. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau angkat kelemahan fisik mereka Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan sandang pangan dan papan, Engkau punya cara untuk mencukupkan mereka Bapa. Mari Tuhan, mari Bapa pagi hari ini Tuhan, bukan kebetulan kami dikumpulkan di dalam ruang Zoom ini dari tempat yang berbeda. Karena Engkau ingin menyatukan kami Tuhan, sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan. Engkau memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan. Lewat karunia-karunia yang Kau berikan bagi kami, apapun bentuk dan rupanya. Kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus, kami juga tidak lupa menyerahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam Pulau Nias sampai Pulau Roti. Kami percaya Tuhan Yesus, ada lawatan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Ada anugerah dan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari keterpurukan. Jauhkanlah bangsa kami daripada kesuam-suaman. Karena begitu banyak anak-anak-Mu, begitu banyak hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Berseru mencari wajah-Mu.
berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu yang Kau katakan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh menjadi alat, boleh menjadi teladan bagi negara-negara yang lain, Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman, mulai dari pemimpinan Pak Jokowi saat ini Tuhan, sehingga terjadilah pembangunan di mana-mana terjadi Bapak, dan juga mempermudahkan akses bagi kami untuk melayani. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati pemerintahan kami, Jokowi, dan para menteri dan jajarannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena bukan kebetulan Engkau memilih hamba-Mu untuk menjadi pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan tidak hanya melihat satu aliran, tidak melihat satu suku, tapi melihat seluruhnya Tuhan. Kami percaya saat ini kami menopang hamba-Mu Pak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang hamba-Mu alami Tuhan. Engkau yang menopang hamba-Mu Tuhan, menguatkan hamba-Mu Tuhan. Walaupun hamba-Mu tidak mengenal Engkau, tapi Engkau sangat mengenal hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam bangsa kami Indonesia begitu banyak aliran-aliran Tuhan, suku, bangsa, dan ras. Tetapi kami adalah satu di hadapan-Mu. Mereka juga orang yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan wajah-Mu Tuhan. Dengan Engkau sendiri Bapa. Kami peduli mereka Tuhan. Biar tidak ada satupun manusia pada saat Engkau datang ke dunia. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Biarlah anugerah dan belas kasihan-Mu turun atasnya Tuhan. Kami bawa saat ini Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di luar negeri sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi mereka juga Tuhan. Engkau menjamah mereka. Engkau membuat mereka kuat di dalam Engkau. Memiliki iman harap hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah kami semua Tuhan yang Kau pakai saat ini Tuhan. Memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Selalu hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, Engkau mengurapi, memberkati kedua tangan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia, akan berdampak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan yang sudah menolong kami dan memberkati kami. Kami memulai hari ini dengan penuh berkat dan kami meyakini hari ini kami disertai dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemanapun kami pergi, kemanapun langkah kami melangkah, Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan memberkati keluar masuk kami. Tuhan memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat yang sempurna ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.